Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, wah ini terobosan besar banget di dunia pendidikan Indonesia. Bayangin deh, coding dan kecerdasan artifisial atau AI sekarang resmi masuk ke kurikulum nasional. Ini adalah langkah yang bisa dibilang bakal sangat menentukan masa depan bangsa kita. Kenapa ini penting? Ya karena dunia kita ini berubahnya super cepat kan? Kita sekarang ada di tengah-tengah industri 4.0, di mana semuanya serba otomatis dan data jadi kunci. Kita juga lagi menuju ke masyarakat 5.0, di mana teknologi digital itu udah nyatu banget sama kehidupan kita sehari-hari. Perubahan ini ada di mana-mana, dan kita semua pasti merasakannya. Dan di jantung perubahan ini, ada yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Ini udah bukan lagi kayak di film-film fiksi ilmiah loh. AI itu nyata. Dia yang ngasih rekomendasi tontonan buat Anda, yang jadi pemandu di aplikasi peta, bahkan sampai bantu dokter mendiagnosis penyakit. Udah jadi bagian dari hidup kita. Ini kan memunculkan pertanyaan yang gede banget. Terus, gimana caranya sebuah negara mempersiapkan generasi mudanya untuk dunia yang serba baru ini? Nah, Indonesia ternyata punya jawaban yang menurut saya cukup menarik dan berani. Oke, jadi apa sih sebenarnya jawaban dari Indonesia ini? Nah, sebelum kita loncat ke solusinya, penting banget buat kita paham dulu nih, tantangan apa aja yang jadi pendorong di balik perubahan besar ini. Kalau kita lihat di panggung global, teknologi kayak AI, big data itu benar-benar lagi ngubah semua industri, semuanya. Negara-negara tetangga kita kayak Singapura dan India itu udah gerak cepet banget memasukkan teknologi ke pendidikan mereka. Jadi Indonesia sadar, kalau kita nggak mau ketinggalan, kalau mau bisa bersaing dan berinovasi, ya kuncinya satu, warganya harus punya skill digital yang kuat. Dan inilah respons Indonesia, sebuah bisa dibilang cetak biru pendidikan baru. Caranya? Dengan menambahkan satu mata pelajaran yang fokusnya benar-benar ke masa depan, langsung ke dalam kurikulum nasional. Namanya adalah Mata Pelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial, atau disingkat KKA. Nah, ini penting ya, ini bukan sekedar pelajaran tambahan biasa, ini tuh sebuah misi. Misi untuk mengubah anak-anak kita dari yang tadinya cuma jadi pengguna teknologi, jadi pencipta teknologi, dan pemecah masalah yang jago. Jadi, coba kita perjelas lagi ya. Ini bukan cuma soal ngajarin anak-anak ngetik baris-baris kode atau sintaks yang rumit. Bukan, tujuannya jauh lebih dalam. Menumbuhkan cara berpikir kritis, mendorong inovasi buat menjawab tantangan-tantangan di negara kita, dan ujung-ujungnya, ya membangun ekonomi digital Indonesia biar makin kuat. Oke, terus apa aja sih keterampilan inti yang bakal diajarkan di pelajaran KKA ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Ada beberapa pilar utama nih yang jadi fondasinya. Nah, fondasi paling dasarnya itu ternyata bukan soal bahasa pemrograman A atau aplikasi B. Bukan itu. Ini semua dimulai dari cara berpikir. Sebuah kerangka berpikir atau mindset yang kuat banget buat memecahkan masalah serumit apapun. Pendekatan inilah yang disebut berpikir komputasional atau computational thinking. Coba deh, bayangin ini tuh kayak resep universal buat memecahkan masalah. Resep yang bisa nuntun kita dari yang tadinya bingung, aduh gimana nih, sampai nemu solusi yang jelas dan terstruktur. Kerangka ini punya 4 pilar utama. Gampang kok. Pertama, dekomposisi. Artinya kita pecah masalah gede jadi kecil-kecil. Kedua, pengenalan pola. Kita cari tuh kesamaan atau tren yang berulang. Ketiga, abstraksi. Kita fokus ke info yang penting aja, yang gak relevan kita buang. Dan terakhir, algoritma. Kita susun deh langkah-langkah solusinya secara jelas. Ini beneran deh, skill yang kepake banget buat hidup, bukan cuma buat coding. Nah, yang kerennya lagi, kurikulum ini tuh fleksibel banget. Jadi, siswa nggak langsung disuruh menghadap komputer. Mereka bisa belajar logika berpikirnya lewat aktivitas tanpa komputer atau unplugged, misalnya kayak mainan papan ini. Baru deh setelah logikanya dapat, mereka pindah ke coding beneran di komputer, atau yang dengan komputer, plugged. Tentu aja, selain itu, siswa juga bakal diajak menyelami dunia AI. Mereka bakal belajar gimana sih machine learning itu bekerja di balik layar rekomendasi media sosial, atau gimana AI generatif bisa tiba-tiba bikin gambar atau tulisan yang keren. Jadi intinya mereka paham teknologi di balik semua aplikasi canggih yang mereka pakai tiap hari. Tapi punya kemampuan dan akses ke teknologi sekuat ini baru setengah dari cerita loh. Ada setengah lagi yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, yaitu memahami tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Nah, makanya kurikulum ini secara khusus juga ngebahas soal etika AI. Ini penting banget.
para siswa bakal diajak buat mikir kritis soal isu-isu yang pelik. Misalnya, gimana kalau AI ternyata punya bias? Terus soal privasi data kita gimana? Atau kalau AI bikin kesalahan yang merugikan, siapa yang harus tanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini krusial. Jadi, setelah semua ini, apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya mau kemana? Jawabannya tuh jauh lebih besar dari sekadar nyiapin orang buat kerja. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi baru inovator Indonesia. Profil lulusan yang diincar itu adalah mereka yang mencapai pembelajaran mendalam atau deep learning. Maksudnya apa? Artinya, mereka itu nggak cuma jago skill teknisnya, tapi ini satu paket lengkap. Mereka juga bisa kerjasama, mikirnya kritis, dan yang paling penting, bisa jadi warga digital yang bijak dan beretika. Nah, inilah inti dari semua perubahan ini. Sebuah pergeseran yang fundamental banget. Dari generasi yang cuma jadi konsumen teknologi, menjadi generasi yang bisa menciptakan, berinovasi, dan membangun solusi digital buatan mereka sendiri. Jadi, dengan bekal skill teknis, mindset pemecah masalah, dan fondasi etika yang kuat, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah mereka siap, tapi lebih ke apa ya yang bakal diciptakan oleh generasi penerus Indonesia ini? Wah, masa depan benar-benar ada di tangan mereka.